Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Terlebih, para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Terlebih, para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital. Salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh. Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin.
Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouf Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+. Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka.
Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir dua pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetsuan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan, komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa
bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut.
Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi, pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya, sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan 800.000 ringgit atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat, Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker, kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouh Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetswan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin, tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan. Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan
beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut. Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh
karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden China Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan China dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan Rp800.000 atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat, Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang terbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level 60 dolar Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga 60 dolar Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar 60 dolar Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouf Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya, standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetswan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas Armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militer Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin, tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut.
Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi, pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya, sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan 800.000 ringgit atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat, Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker, kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital. Salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouh Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetsuan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin, tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut.
Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden China Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan China dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan Rp800.000 atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level 60 dolar Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga 60 dolar Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar 60 dolar Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouf Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya, standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetswan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas Armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin, tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua
pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya di Pulau Kuril Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin
dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan. Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di 2 tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan
Seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini, bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut. Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden China Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan China dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan 800 ribu ringgit atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker, kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Terlebih, para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouf Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetsuan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas Armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk, menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut.
Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi, pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya, sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan 800 ribu ringgit atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker, kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara Barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdou Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetswan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin, tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut.
Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan 800.000 ringgit atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker, kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Terlebih, para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi. Terlebih, para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouf Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetsuan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas Armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara juga melakukan serangkaian peluncuran jarak pendek yang disebutnya sebagai simulasi serangan nuklir terhadap sasaran-sasaran Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi marahnya terhadap perpanjangan latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dianggap sebagai latihan bagi kemungkinan invasi. Korea Utara dilaporkan mengeksekusi 3 siswa SMA karena menyebarkan dan menonton drama dari Korea Selatan. 3 remaja itu sebelumnya kedapatan menonton dan mengedarkan acara TV dari negara tetangga mereka pada awal Oktober 2022. Dikutip Kompas.com dari Chosun Ilbo, tindakan mengonsumsi konten audiovisual dari Korea Selatan memang dianggap sebagai kejahatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang baru Korea Utara yang disahkan pada Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, individu di bawah umur tidak dieksekusi karena melanggar hukum tersebut. Namun, kini tindakan keras tampaknya diambil pemerintah Kim Jong-un sekarang dan bahkan berlaku untuk remaja. Dilaporkan pada Senin 5 Desember 2022, 3 remaja yang dieksekusi itu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka berbasis di Yesa, Provinsi Yanggang, sebuah kota dekat perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Awalnya mereka menonton beberapa episode acara TV Korea Selatan dan Amerika. Hingga akhirnya ketiganya kedapatan mengedarkan materi ini kepada rekan-rekannya. Eksekusi pun dilakukan di sebuah lapangan terbang kota Yesan pada bulan Oktober lalu dan disaksikan oleh warga setempat. Eksekusi dilakukan tepat sepekan seusai pihak berwenang mengadakan pertemuan untuk memberitahu publik terkait aturan ini bahwa mereka akan bersikap lebih keras terhadap kejahatan yang melibatkan media asing, terutama dari Korea Selatan. Meski konsekuensinya keras, diketahui bahwa warga Korea Utara masih ada yang mengonsumsi konten Korea Selatan. Menurut survei yang dilakukan oleh Unification Media Group, 96% responden mengaku telah menonton drama Korea populer. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara mengeksekusi warganya karena terpapar konten dari negeri ginseng tersebut.
Tahun lalu, 7 orang dilaporkan terbunuh karena menonton video musik K-pop yang digambarkan Kim Jong-un sebagai kanker ganas. Adapun pada Desember 2021, negara tertutup ini bahkan melarang warganya tertawa dan minum selama 11 hari dalam rangka memperingati 10 tahun kematian pemimpin terdahulu Kim Jong-il. Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada Kamis 8 Desember 2022 pekan ini. Kunjungan kenegaraan ini terlaksana di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina dan Arab. Xi Jinping mengunjungi Riyadh dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT Cina Arab dan konferensi Cina GCC. Presiden Xi akan bertemu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman. Selain itu, setidaknya 14 kepala negara-negara Arab akan hadir di KTT Cina Arab. Menurutnya, perjalanan Xi menjadi tonggak sejarah untuk hubungan Arab dan Cina. Desas-desus tentang kunjungan Presiden Cina ke sekutu terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah telah beredar selama berbulan-bulan. Kunjungan Presiden Cina ini merupakan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi. Namun, belum ada rincian lebih lanjut terkait KTT Cina Arab ini. Di sisi lain, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi sempat renggang. Hubungan AS-Saudi semakin tegang karena perang Ukraina yang tengah berlangsung. Selain itu juga karena kebijakan minyak OPEC Plus memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari pada Oktober lalu. Renggangnya hubungan bilateral ini kemudian menjadi celah untuk mendekatkan hubungan bilateral antara Arab dan Cina. Meski terlihat demikian, pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk Uni Emirat Arab mengatakan mereka tidak ingin terjebak dalam perselisihan Cina dan AS. Mereka memilih tetap menjaga hubungan baik dengan keduanya. Baik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengandalkan Amerika Serikat sebagai pembasok perangkat keras dan perlindungan militer. Sementara itu, mereka tetap bergerak lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama perdagangan, teknologi, rudal balistik, dan drone bersenjata. Arab Saudi sendiri menilai Amerika Serikat sebagai mitra yang strategis untuk masalah keamanan. Namun, Arab Saudi mulai memetakan kebijakan luar negerinya untuk melakukan transformasi ekonomi di luar energi minyak, termasuk menjalin hubungan bilateral dengan Cina.
Informasi berikutnya datang dari Kolombia. Tribuners, hujan lebat yang melanda bagian barat laut Kolombia mengakibatkan bukit longsor dan menimbun bus serta beberapa kendaraan lainnya. Layanan darurat Kolombia pada hari Senin 5 Desember kemarin melaporkan 34 orang tewas dalam insiden tersebut, 20 lainnya terjebak lumpur. Korban kebanyakan berasal dari pengendara motor dan bus yang melintas di jalan daerah terpencil di Kota Madya, Pueblo Rico. Kejadian longsor awalnya terjadi pada Minggu 4 Desember malam seusai hujan lebat melanda. Saat itu, melintas bus yang awalnya berangkat dari kota Cali dengan membawa 25 penumpang. Bus tersebut tengah dalam perjalanan dari Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, menuju ke kota Codonto di Provinsi Chocó. Bus tersebut telah menempuh perjalanan sejauh 270 km sebelum tertimpa tanah longsor ketika melewati wilayah pegunungan Andes. Tim penyelamat langsung turun menggunakan ekskavator untuk menggali tanah guna menemukan para korban. Unit Nasional untuk Manajemen Risiko Bencana mengatakan di antara korban tewas itu terdapat 8 anak di bawah umur. Selain itu, 9 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Media Kolombia melaporkan seorang anak selamat setelah ditarik tim SAR dari pelukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Korban yang selamat mengatakan supir bus awalnya berhasil menghindari tanah longsor yang paling parah. Sebagian penumpang awalnya diminta untuk turun, sementara sopir bus berupaya untuk mundur ketika tanah longsor menimpanya. Kolombia sendiri telah mengumumkan bencana nasional akibat hujan terkait fenomena cuaca La Nina yang sangat panjang, yang saat ini telah menyebabkan kekeringan dan juga banjir di seluruh dunia. Organisasi Meteorologi Dunia PBB pekan lalu juga mengatakan bahwa kondisi La Nina diperkirakan hingga Februari atau Maret 2023. Menteri Lingkungan Hidup Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan pemerintah akan fokus pada reboisasi untuk menghindari tragedi lebih lanjut terkait tanah longsor. Berdasarkan statistik pemerintah, peristiwa yang terkait dengan hujan lebat telah menewaskan lebih dari 216 orang. Kemudian menyebabkan 538.000 orang kehilangan tempat tinggal sepanjang tahun ini. Bencana tanah longsor paling besar pernah terjadi pada 2017 lalu di kota Mocoa, Kolombia, yang menewaskan lebih dari 320 orang. Sebuah video yang mengisahkan seorang pria rela makan nasi yang hanya bercampur garam selama 19 tahun bekerja dan viral di media sosial. Hasil dari gaya hidupnya yang sederhana ini, pria tersebut pun akhirnya sudah memiliki tabungan hingga 2,8 miliar rupiah. Dilansir Kompas.com, pria itu merupakan warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Selama belasan tahun bekerja di negeri orang, ia menghemat dengan makan nasi campur garam demi keluarganya di kampung halaman. Ia pun ramai diperbincangkan karena kegigihannya mengumpulkan uang dari hasil bekerja di Malaysia. Ia pun dilaporkan saat ini sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya di desa Bangladesh. Namun tidak dijelaskan pekerjaan apa saja yang sudah digelutinya selama di Malaysia dan apa pekerjaannya saat ini. Akan tetapi, pekerja yang tidak disebutkan namanya itu menuturkan bahwa di pekerjaannya saat ini, dalam sebulan ia memperoleh gaji sebesar Rp5.500 atau jika dirupiahkan sekira 19,32 juta rupiah. Dari gaji yang diterimanya sebesar Rp5.200 atau sekira 18,27 juta rupiah dia kirimkan kepada keluarganya di Bangladesh. Sementara sisanya yakni Rp300 atau sekira 1,5 juta rupiah ia pergunakan untuk menyambung hidup di Malaysia selama 1 bulan. Dengan sisa uang itu pun ia hidup berhemat. Pria itu juga mengaku hanya makan timun untuk makan malamnya.
Pekerja itu juga cukup beruntung, pasalnya dia bisa menghemat banyak karena perusahaan menanggung biaya tempatnya bermalam selama di sini. Saat ditanya, pekerja tersebut mengaku sudah mengumpulkan 800 ribu ringgit atau sekira 2,8 miliar rupiah selama bekerja di Malaysia. Bahkan dia juga mengkonfirmasi sudah bisa membeli tanah dan membangunkan rumah untuk keluarganya di Bangladesh. Pria itu pun membeberkan bahwa mendapatkan motivasi besar untuk menabung karena ingin membahagiakan keluarganya di kampung halaman. Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi Selasa 6 Desember 2022. Kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di sejumlah negara. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tidak pernah kehabisan akal untuk membuat strategi baru untuk menyerang Ukraina. Selain mengerahkan senjata, ia diam-diam ternyata masih terus menerjunkan beberapa hacker kondang asal negaranya. Hacker tersebut nantinya akan menyerang fasilitas pemerintahan Ukraina. Aksi tersebut terungkap oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft Corporation, setelah menggelar penyelidikan. Dalam laporan analisis Microsoft terlihat Rusia telah melakukan serangan cyber. Serangan itu bahkan terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di Ukraina. Microsoft Corporation lantas mengungkap dugaan penyebab pemerintah Rusia mulai mengalihkan strategi perangnya. Dugaan awal, yakni mundurnya performa tentara Rusia di medan perang dalam melawan militer Ukraina selama belakangan terakhir. Hal ini pun memicu pembengkakan pengeluaran bagi pemerintah Moskow. Tidak hanya mengincar fasilitas pemerintahan, serangan hacker juga mengincar jaringan organisasi lain, seperti rantai pasokan senjata militer serta jaringan organisasi energi, air, dan infrastruktur penting lainnya di Ukraina. Microsoft mengungkap bahwa Rusia setidaknya telah melakukan serangan sekira 55% sejak Februari 2022. Strategi Putin ini disinyalir semakin memperburuk kondisi Ukraina, mengingat sebelumnya sejumlah kota di negara itu telah hancur akibat digempur serangan rudal Rusia, hingga memicu kelumpuhan aliran listrik dan pasokan air ke warga sipil di seluruh Ukraina. Karena khawatir serangan cyber Ukraina makin mengganas, Microsoft kini aktif menyerukan peringatan atas meluasnya serangan cyber oleh Rusia. Terlebih para hacker kebanggaan Rusia dilaporkan tengah berencana mengeksploitasi tensi krisis energi di Eropa dengan memanfaatkan sentimen anti-imigran. Selain itu, Microsoft turut menawarkan metodologi untuk melawan ancaman digital, salah satunya dengan membangun pendekatan 4DS untuk melawan aktivitas cyber dan pengaruh yang berbahaya dari sinyal musuh.
Negara-negara G7, kemudian sebagian Uni Eropa dan Australia mulai menerapkan batas harga minyak mentah Rusia. Pembatasan disepakati di level $60 Amerika Serikat per barel mulai 5 Desember 2022 kemarin. Di hari yang sama, Rusia melakukan serangan habis-habisan ke Ukraina sebagai balasan atas kebijakan Barat tersebut. Ukraina mengklaim tentara Rusia melakukan serangan rudal terbaru ke wilayahnya pada Senin, 5 Desember 2022 kemarin. Tentara Putin itu menghancurkan rumah-rumah di selatan negara tersebut dan memadamkan listrik di wilayah utara Kiev. Serangan terbaru itu terjadi ketika pihak Barat mencoba membatasi kemampuan Moskow untuk membiayai invasinya ke Ukraina dengan memberlakukan batas harga pada minyak Rusia. Peringatan udara pun terdengar di seluruh Ukraina dan warga sipil diminta untuk berlindung dari gelombang serangan terbaru rudal Rusia. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, melaporkan 2 orang tewas di wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia semakin menargetkan fasilitas energi Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman listrik besar di Kiev terpaksa dilakukan saat musim dingin tiba akibat serangan masif ini. Di sisi lain, Rusia mengatakan serangan itu dirancang untuk menggoyahkan kemampuan militer Ukraina. Terkait kebijakan G7, Kremlin sebelumnya tegas mengatakan tidak akan mematuhinya, meski harus memangkas produksinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjamin batas harga minyak tidak akan mempengaruhi serangan Rusia ke Ukraina. Dikatakannya, perekonomian Rusia memiliki lebih dari cukup potensi untuk memenuhi kebutuhan militer mereka. Oleh karena itu, ia yakin langkah-langkah yang diambil Barat saat ini tidak akan berdampak apapun pada operasi militer khusus Rusia. Seperti diketahui, Rusia merupakan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Perjanjian atas batas harga itu memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara-negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker Group of Seven atau G7 dan Uni Eropa, perusahaan asuransi, dan lembaga kredit dengan syarat kargo minyak dibeli pada atau di bawah batas harga $60 Amerika Serikat per barel. Kebijakan pembatasan terhadap harga minyak Rusia oleh G7 dinilai tidak berpengaruh kepada Rusia. Namun, pakar energi mengatakan bahwa ini mungkin hanya awal dari kenaikan harga minyak bumi yang justru bisa merugikan negara Barat. Batas harga G7 sebesar $60 Amerika Serikat untuk minyak mentah Rusia mulai berlaku pada tanggal 5 Desember kemarin, membuat harga minyak kini naik 3% lebih tinggi. Ekonom minyak internasional dan pakar energi global, Dr. Mahdouh Salameh, memberikan pandangannya terkait persoalan ini. Rencana-rencana dari negara-negara G7 ini menurutnya akan gagal total, mengingat Rusia merupakan pasar minyak global. Salameh menilai kebijakan itu akan ditolak oleh OPEC+.
Pakar ekonom itu percaya bahwa Rusia tidak kekurangan pembeli untuk minyaknya. Selain itu, negara pimpinan Vladimir Putin ini memiliki armada kapal tanker minyak yang besar untuk membawa ekspor minyaknya ke seluruh dunia. Rusia tidak perlu menggunakan pelayaran barat atau perusahaan asuransi barat untuk kargo minyaknya. Pelanggannya juga akan menyediakan asuransi mereka sendiri untuk impor minyak Rusia mereka. Bahkan jika Rusia menjual minyak sedikit lebih sedikit, pendapatannya pun tidak akan berkurang karena akan mendapatkan keuntungan dari harga minyak yang lebih tinggi. Salame menilai Rusia dapat muncul sebagai pemenang utama, sementara Uni Eropa akan kalah. Pasalnya standar hidup orang Eropa kini sudah merosot dan ekonomi blok menyeimbangkan di ambang resesi yang keras. Ia pun percaya bahwa Amerika Serikat memicu konflik Rusia-Ukraina tidak hanya untuk mencoba melemahkan Moskow dan mengganggu tandem Rusia-Tiongkok, tetapi juga untuk menghancurkan Uni Eropa sebagai aliansi dan menjadikan masing-masing anggota negara bawahan dan boneka. Suranjali Tandon, asisten profesor di Institut Nasional Keuangan dan Kebijakan Publik yang berbasis di Delhi, juga berpendapat sama. Prakarsa pembatasan harga G7 dapat berdampak buruk lebih lanjut pada ekonomi global. Secara keseluruhan, negara-negara G7 siap membayar mahal untuk petualangan energi mereka dan menghadapi krisis ekonomi yang memburuk. Ukraina membalas dendam atas serangan Rusia dengan membombardir 2 pangkalan udara pesawat pembom nuklir. Rusia yang kecolongan atas serangan itu melaporkan 3 prajuritnya tewas pada Senin 5 Desember subuh waktu setempat kemarin. Serangan roket yang bisa berfungsi sebagai drone itu merusak 2 pangkalan udara Rusia di Ryazan dan Saratov. Kedua pangkalan ini terletak sangat jauh dari perbatasan Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina menggunakan drone jet era Soviet Tupolev Tu-141. Drone yang terbang rendah itu ditembak dan jatuh menimbulkan ledakan yang cukup besar di sana. Sementara itu, 2 pesawat tempur Rusia di pangkalan yang diserang dilaporkan mengalami kerusakan kecil. Drone jet buatan Soviet itu beberapa tahun lalu diketahui telah dihidupkan kembali oleh Ukraina. Kini pun dikirimkan untuk menyerang lapangan terbang Diaghilevo di Ryazan dan lapangan terbang Engels di Saratov. Kedua pangkalan ini menjadi lokasi pengebom strategis Rusia berkemampuan nuklir, yaitu Tupolev Tu-95 Birs dan Tu-160 Wetswan. Pesawat tak berawak Ukraina itu sebelumnya telah menyerang markas Armada Laut Hitam di Sevastopol dan menargetkan Angkatan Laut Rusia di Crimea. Informasi yang diterima, Rusia langsung membalas serangan itu lewat peluncuran rudal ke sasaran industri pertahanan,
komunikasi, dan pusat komando militer Ukraina pada Senin sore waktu setempat. Kehadiran bomber di pangkalan udara Engels memicu kekhawatiran akan serangan besar-besaran Rusia lagi pasca kekalahan di awal Oktober. Analis Royal United Services Institute mengklaim bahwa pasukan Rusia telah tertipu dan membuang-buang amunisi untuk target palsu. Para ahli berpendapat jumlah pesawat di landasan yang tidak biasa bisa mengindikasikan serangan yang mengancam. Hal ini setidaknya dikatakan analis militer yakni Arda Mevlutoglu kepada media Jerman Spiegel. Perang Rusia dan Ukraina diketahui sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 lalu. Hingga kini PBB menulis 6.000 lebih warga sipil telah tewas karena konflik tersebut. Peluncur roket HIMARS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dilaporkan telah disabotase. Pemerintah AS ternyata diam-diam memodifikasinya sebelum dikirim ke Kiev. Dilaporkan hal ini untuk mencegah militan Ukraina menembakkan rudal ke Rusia. Dilansir Sputnik News, sistem roket HIMARS telah menjadi salah satu sistem senjata jarak jauh yang paling sering digunakan di gudang senjata Kiev. Dengan setidaknya 3 lusin unit dilaporkan telah dipindahkan ke kaum nasionalis sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Pentagon akan mengirim unit HIMARS ke rezim Ukraina pada akhir Mei. Dia bersikeras bahwa sistem itu hanya akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan bahwa pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Pada saat itu, pejabat Rusia sendiri meragukan klaim dari Amerika Serikat, serta janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa senjata buatan AS tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Pemogokan oleh unit HIMARS yang dikendalikan Ukraina telah menjadi hal biasa di 4 wilayah yang memilih untuk kembali bersekutu dengan Federasi Rusia pada akhir September dalam referendum yang ditolak oleh rezim Barat secara universal. Sebanyak 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS M142 telah dikirim ke Ukraina sejak Juni. Bersama dengan beberapa batch peluru kendali dan kendaraan GMLRS yang memiliki jangkauan hampir 80 km. Dilaporkan, modifikasi yang dilakukan Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran mereka di antara pejabat pemerintah bahwa mitra Ukraina mereka mungkin berhenti menepati janjinya untuk tidak menyerang wilayah Rusia dengan senjata yang disediakan Amerika, serta keinginan pemerintah Presiden Joe Biden untuk mengurangi risiko perang yang lebih luas dengan Rusia. Sebagai informasi, rezim Zelensky telah melakukan puluhan serangan rudal menggunakan sistem tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Di antara target lainnya, serangan menghantam warga sipil di pusat kota Donetsk, seorang pendeta gereja Ortodoks Rusia, kemudian pelatih judo peraih medali emas Olimpiade Rusia, dan jurnalis yang meliput perkembangan dari lapangan.
Kementerian Dalam Negeri Moldova melaporkan pihaknya menemukan sebuah roket di utara negara mereka. Komponen rudal ini ditemukan polisi penjaga perbatasan pada Senin 5 Desember kemarin, tidak lama setelah Rusia membombardir Ukraina. Bagian rudal jatuh di dekat kota Briceni yang terletak di dekat perbatasan Moldova dengan Ukraina. Seorang ahli Rusia mengatakan bahwa tabung besar tersebut berasal dari rudal darat ke udara, yakni S-300 yang ditembakkan oleh Ukraina. Puing-puing itu berasal dari tahap pendorong rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udara S-300. Tidak menunggu lama seusai penemuan ini, aparat pun menutup lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Roket itu dapat meningkatkan kekhawatiran tentang limpahan perang, terutama bagi negara-negara yang berbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Pasalnya, ini bukanlah yang pertama kali Moldova menemukan roket setelah Rusia menginvasi Ukraina. Dari informasi yang ada, platform rudal pertahanan udara era Soviet ini memang masih digunakan militer Ukraina. Pakar militer Rusia, yakni Alexei Leonkov, mengatakan kepada RIA Novosti, potongan tabung rudal itu milik S-300 PSPT. Secara aktif digunakan Ukraina untuk menghalau serangan presisi tinggi Rusia selama ini. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan udara berulang kali terhadap militer Ukraina dan target infrastruktur sejak awal Oktober. Selama rentetan tembakan belasan rudal Rusia inilah, proyektil S-300 Ukraina jatuh di dekat desa Przewodo, Polandia bulan lalu yang menewaskan 2 warga sipil di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyalahkan insiden itu pada Rusia dan menuntut tanggapan NATO. Sebelum para pemimpin NATO mengakui rudal yang dimaksud adalah milik Ukraina. Merespons insiden di Moldova, Kiev pun mengulang dalihnya yang sama seperti ketika rudal menghantam wilayah Polandia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah negara Rusia dan Jepang diketahui terlibat persengketaan klaim di wilayah Kuril Selatan. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia mengerahkan sistem rudal pertahanan pantai ke wilayah utara Kepulauan Kuril. Pulau ini diketahui merupakan bagian dari rantai pulau strategis yang membentang antara Jepang dan semenanjung Kamchatka di Rusia. Jepang telah mengklaim kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan yang dikuasai Rusia yang disebut Tokyo sebagai wilayah utara mereka. Sengketa ini diketahui telah menjadi pertikaian teritorial yang terjadi sejak akhir Perang Dunia II setelah direbut pasukan Soviet dari Jepang. Kemenhan Rusia mengatakan bahwa sistem pertahanan pantai mobile Bastion Armada Pasifik ditempatkan di Pulau Kuril Paramusir pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Orang-orang rudal pesisir Armada Pasifik itu akan menjaga sepanjang waktu untuk mengontrol wilayah perairan dan zona selat yang berdekatan. Sebelumnya, sistem K-300P Bastion P dikerahkan di Pulau Kuril Matua pada Desember 2021 lalu. Fungsi utama kompleks rudal berbasis pantai Bastion Rusia ini adalah untuk menyerang kapal permukaan, seperti kelompok tempur kapal induk, konvoi, dan kapal pendarat. Rusia menyatakan bahwa unit-unit tempur sistem rudal pantai Bastion Armada Pasifik Rusia telah melakukan penempatan layanannya untuk pertama kalinya
di Pulau Kuril, Matua. Menurut keterangan Kemenhan, operasi dan pemeliharaan peralatan pos teknis, fasilitas penyimpanan material, dan pintu masuk ke zona peluncuran semuanya telah dikembangkan dan dikerahkan. Personil militer mengambil tugas dan melakukan latihan tempur yang dijadwalkan. Sebagai informasi, Bastion P dipandang sebagai garis pertahanan terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Moskow telah menerapkan sistem ini di beberapa zona maritim paling kritis. K-300P Bastion P juga dikenal sebagai SSC-5 Stuk menggunakan rudal jelajah anti kapal supersonik P-800 Onyx. Rudal ini juga digunakan di kapal perang dan kapal selam yang diberi nama SSN-26 Strobile di barat. Penguat roket berbahan bakar padat mendorong rudal sebelum dipercepat hingga kecepatan maksimum 2,2 Mach oleh motor ramjet berbahan bakar cair. Jangkauan penuhnya lebih dari 180 mil yang mencakup fase pelayaran ketinggian tinggi. Rudal itu juga dapat menerbangkan lintasan ketinggian rendah, mengurangi jangkauan menjadi sekira 75 mil. Kita bergeser ke Korea Utara, Tribuners. Militer Korut menembakkan ratusan artileri di dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan pada Senin 5 Desember 2022. Penembakan itu merupakan peringatan terhadap latihan artileri Korea Selatan yang sedang berlangsung di dekat kota perbatasan Chorwon. Hari ini, Selasa 6 Desember 2022, militer Korea Utara juga melaporkan telah memerintahkan unit-unit garis depan melakukan tembakan artileri ke laut selama 2 hari berturut-turut. Sekira 130 peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat dan Timurnya dengan Korea Selatan telah diluncurkan. Dalam aksi militer terbaru yang meningkatkan ketegangan di antara negara rival itu, Korea Utara telah mendeteksi tanda-tanda latihan artileri Korea Selatan di wilayah perbatasan mereka. Diketahui tentara Korea Selatan sedang melakukan latihan tembakan langsung yang dimulai pada hari Senin dan berlanjut hingga Rabu ke depan. Latihan itu melibatkan beberapa sistem peluncuran roket dan howitzer di 2 tempat pengujian terpisah di wilayah Chorwon. Sementara itu, hingga kini belum ada laporan mengenai peluru yang jatuh di dalam wilayah perairan Korea Selatan.
Menanggapi itu, militer Seoul mengatakan telah mengeluarkan beberapa peringatan atas serangan tersebut. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dengan cermat aktivitas militer Korea Utara, sembari memperkuat kesiagaan mereka dalam menanggapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Militer Korea Selatan juga mengkonfirmasi tengah melakukan latihan dengan melibatkan sistem peluncuran multi-roket dan howitzer dari Senin hingga Rabu ke depan. Latihan ini berlokasi di dua tempat pengujian terpisah di daerah Chorwon. Penembakan Korea Utara itu juga berlangsung beberapa hari setelah Washington, Seoul, dan Tokyo mengumumkan sanksi-sanksi yang lebih bersifat simbolis terhadap beberapa orang dan institusi Korea Utara yang dituduh melakukan aktivitas ilegal untuk mendanai program rudal dan senjata nuklir negara tersebut. Sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya Korea Utara menembakkan senjata ke zona penyangga maritim sejak 3 November. Korea Utara